Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita terus belajar setia melayani dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami dalam kami beribadah. Ampuni seluruh kesalahan dan pelanggaran kami sepanjang hari ini Tuhan. Layakkan hidup kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Urapi kami semua, baik kami yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing. Satukan hati kami Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dan roh Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 973. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi
menjamah setiap hati kami, Yesus. Kuasai pemikiran kami, biar kami terus memandang Engkau, Yesus. Biar kami bersungguh-sungguh memuji-Mu, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, buat hari yang Kau beri sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memberkati setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memulihkan hati kami, Engkau memulihkan hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami berseru hanya padamu, Yesus. Kami berserah hanya padamu, dan pujilah nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami sukacita surga, Engkau memberi kami kekuatan yang baru, Engkau menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus.
melihat segala kebaikan-Mu Yesus. Biar kami terus belajar menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Tambahkan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat penghiburan kita, menara perlindungan, bahkan menjadi sumber kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang membutuhkannya. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang terlibat dalam pelayanan, baik
musik, pujian, multimedia, penerima jemaat, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM, kita doakan agar Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan sehingga dapat melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita doakan untuk umat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa untuk rencana Natal baik tanggal 19 untuk kaum muda remaja, untuk umum tanggal 25 kita doakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan Tuhan cukupkan. Jika Tuhan mengendaki, biarlah kiranya memberi cuaca yang baik, keamanan yang baik, agar acara Natal dapat berjalan dengan baik, menjadi berkat setiap jemaat yang Tuhan yang hadir. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Kita doakan mulai dari pejabat negara tertinggi sampai terendah sekalipun, untuk tenaga medis, para medis, aparat keamanan. Kita doakan agar mereka diberi kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan dengan hikmat marifat Tuhan, mampu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan baik bangsa dan kota kita. Juga kita doakan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, maupun umat Tuhan dimanapun mereka berada, semakin hari semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Saudari Elmika untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus di malam hari ini Bapa. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa. Terima kasih untuk semua kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan setiap dosa-pahat kami Bapa, Tuhan Yesus ampuni segala pelanggaran kami Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus, supaya setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Bapa. Engkau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, berkati dalam setiap kesehatan Tuhan Yesus, semuanya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapa. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus, biarlah kesehatan Bapak Gembala semakin hari semakin membaik, pelayanan yang dilakukan biarlah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di surga, supaya mampu membawa kami domba-domba-Mu lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Bapa. Engkau yang memberkati Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau juga berikan kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan semakin hari semakin membaik Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan oleh Ibu Gembala kami Bapa. Engkau juga berikan kekuatan yang ekstra Tuhan Yesus, dan juga kesabaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat ini Bapa, baik dalam musik, song leader, singer, multimedia, penerima jemaat, penerima kolektif, semuanya Tuhan, Tuhan yang memberkati. Biarlah anak-anak-Mu ini melayani dengan segenap hatinya Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan yang dikerjakan semua berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan hati sebagai hamba untuk semuanya Tuhan Yesus, supaya setiap pelayanannya dikerjakan Bapa, bukan untuk menunjukkan semua ajang semuanya Tuhan, tetapi semua untuk memuliakan nama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati semua penatua, diaken, semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau juga memberikan mereka roh hikmat kebijaksanaan lebih lagi, supaya mereka juga melayani dengan segenap hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus.
Jikalau ada jemaat yang pada saat ini sedang berbaring sakit, Bapa Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau ada jemaat pada saat ini sedang berbaring sakit baik di rumah sakit, Bapa, Engkau yang memberkati dokter yang merawat, Engkau juga memberkati keluarga juga yang merawat, Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran Tuhan Yesus, dan Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Segala dana yang dibutuhkan baik dalam pengobatan semuanya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus setiap kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan mampu memakai apa saja untuk mampu menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang pada saat ini sedang undur daripada Engkau Bapa. Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan Yesus, berikan mereka pengertian Tuhan Yesus bahwa tidak ada tempat kami berharap selain Engkau Bapa. Hanya Engkau tempat kami bersandar, hanya Engkau tempat kami berseru Bapa. Tuhan Yesus, kembalikan kepada mereka kasih mula-mula itu Tuhan Yesus. Biarlah mereka semakin hari semakin dekat kepada Engkau Bapa. Tuhan, jangan biarkan mereka semakin menjauh Tuhan Yesus, tapi tetaplah Tuhan tarik mereka Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat Bapa. Apapun pekerjaan setiap jemaat Bapa, baik dalam berdagang, pegawai negeri, semua dokter, semua tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Kiranya setiap usaha yang dikerjakan Tuhan Yesus mampu dari situ mampu bisa memuliakan nama Tuhan. Dari hasil-hasilnya mampu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang mampu memberikan berkat lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati mereka semua tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau melihat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Banyak terjadi hal yang tidak yang kami inginkan Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua terjadi karena seizinnya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menerima semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, baik dalam virus corona Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa kami ini Bapa. Biarlah virus-virus yang ada Tuhan Yesus bisa semakin hari semakin menipis Tuhan Yesus, tapi biarlah Engkau yang memberkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga melihat banyak bencana yang terjadi di bangsa kami ini, baik dalam longsor, banjir, dan gunung Merapi, semuanya Tuhan, Engkau yang melihat semuanya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau mampu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang terkena Tuhan Yesus. Engkau berikan penghiburan lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus semua kami butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan yang bercampur tangan dalam semuanya Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu memulihkan semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin kami Bapa, mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Bapa, tanpa terkecuali. Tuhan yang memberkati Bapa, Tuhan yang memberkati pemimpin kami. Biarlah mereka memimpin semakin hari semakin bijak lagi, semakin hari semakin baik lagi Tuhan Yesus, mampu membawa bangsa kami ini, memberikan kemajuan di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa, karena kami semua berasal dari campur tangan Tuhan. Tuhan, berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di malam hari ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan semua seturut dan kehendak Tuhan di sorga. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau jamah hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami juga berdoa untuk kami yang mendengarkan, baik dalam yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di luar kota,
Lamongan semuanya Tuhan yang baik yang mendengarkan semua mendapat urapan yang sama Tuhan, mendapat berkat yang sama Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati kami yang mendengarkan supaya firman-Mu di malam hari ini mampu menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami Tuhan, dan memperbaiki setiap kehidupan kami yang salah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati kami semua, baik penyampai dan pendengar. Sama-sama Tuhan berkati, sama-sama Tuhan urapi, supaya kami tidak mendengar dengan yang sia-sia Tuhan Yesus, tetapi semua yang kami dengar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya doa nama kurang sempurna kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, Aleihim, dan saya ucapkan selamat malam, baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bagi setiap kita yang punya rumah, baik itu masih kontrak ataupun yang sudah punya sendiri, pasti di dalam rumah kita itu ada perabotnya. Ada tempat tidur, ada meja kursi. Bahkan kalau di rumah-rumah orang yang kaya raya, itu ada hiasan-hiasan yang mewah-mewah dan lain sebagainya. Contohnya misalnya keramik. Saya pernah tahu di rumah orang kaya itu ada keramik yang katanya nilainya itu hampir, ada yang nilainya itu sampai MM-an. Dan ada juga yang enggak ratusan juta dan lain sebagainya. Saya percaya setiap apa yang ada perabot ataupun hiasan rumah atau di ruang tamu dan lain sebagainya tentu tidak sekedar langsung jadi, tetapi semua melalui proses. Kalau misalnya perabot atau hiasan rumah itu semakin mahal, biasanya saya percaya prosesnya pasti akan semakin lama. Ada keramik ya, Gucci. Saya pernah lihat itu ada ukir-ukirannya. Wah, saya bayangkan itu prosesnya berapa lama buatnya ya. Dan mungkin perlu waktu yang cukup lama, belum nanti melukisnya dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya, atau seperti tadi perabot yang bisa untuk menaikkan prestisi seseorang yang punya rumah itu. Kami percaya kita semua harus melalui proses yang luar biasa. Semakin lama proses yang kita jalani, saya yakin dan percaya kita akan semakin indah dan semakin mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kehidupan kita semua, akan semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat kehidupan seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu tidak asing lagi, yaitu Yusuf. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa supaya lebih jelas tahu runtutannya. Dan saya percaya semua sudah banyak tahu cerita tentang Yusuf ini, tapi lebih baiknya kita baca lagi. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17, tolong garis bawahi 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka.
itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yusuf pada saat mimpi ini usianya tadi jelas dicatat di dalam Alkitab tadi waktu usia 17 tahun. Tapi apakah mimpi itu langsung besoknya terjadi? Tentu tidak. Tentu ada waktunya, prosesnya. Dan apa yang dialami oleh Yusuf, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-41, ayat yang ke-46, mimpinya digenapi itu pada waktu Yusuf berusia 30 tahun. Artinya, selama 13 tahun Yusuf menantikan mimpi yang akan terjadi dalam kehidupannya itu. Apakah Yusuf mengalami hal-hal yang mengenakkan dalam hidupnya? Tentu tidak. Pada saat mimpi itu diceritakan, justru saudara-saudaranya membenci kepada Yusuf. Bahkan berniat untuk membunuh. Tetapi puji Tuhan ada satu saudaranya yang tidak rela kalau dibunuh. Akhirnya dimasukkan sumur aja. Dan dimasukkan sumur itu pun tidak lama akhirnya dijual kepada orang Mesir. Kalau kita runtut terus ceritanya, tidak ada satupun yang mengenakkan dalam kehidupan Yusuf setelah menerima mimpi yang dari Tuhan itu. Bahkan dia mengalami dijual ke Potifar. Diapakan lagi? Dimasukkan penjara karena apa? Digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama dengan istri Potifar. Tetapi Yusuf adalah orang yang punya integritas tinggi. Dia tidak mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak cukup dengan itu aja. Tetapi Yusuf dilupakan oleh juru minuman pada saat dia menerjemahkan mimpi yang ada. Tetapi Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu diangkat kembali oleh Raja Fir'aun, jangan lupa ya dengan aku yang sudah menerjemahkan mimpimu itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Dia dilupakan oleh juru minuman. Tetapi Yusuf tetap menjalani kehidupan itu dengan penuh sukacita. Tidak ada satupun mulai pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50 kejadian, kitab kejadian. Tidak ada satupun keluhan yang ada di dalam diri Yusuf. Oleh sebab itu, pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar tentang proses kehidupan yang kita alami saat ini. Supaya kita boleh mendapatkan kekuatan. Seperti Yusuf mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidupnya, dalam dia menerima mimpinya pada waktu usia 17 tahun, tetapi baru digenapi oleh Tuhan pada tahun usia yang ke-30 tahun. Apa rahasia Yusuf sehingga Yusuf mendapatkan kekuatan, Yusuf mampu dan bisa bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh proses. Seperti tadi saya katakan, kalau perabot yang ada dalam rumah tangga kita itu prosesnya semakin lama, saya yakin dan percaya nilai jualnya akan semakin tinggi.
Kalau kehidupan saudara dan saya, prosesnya semakin lama menghadapi persoalan dan masalah yang mungkin saudara rasakan atau saya rasakan tidak kunjung berhenti, justru nanti kita akan melihat bahwa hasilnya di hadapan Tuhan akan menjadi alat kemuliaan yang sungguh indah. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Yusuf adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa. Kenapa saya katakan Yusuf punya iman? Sebab kalau kita lihat tadi di ayat yang ketiga, dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak dan kita lebih sayang kepada anak itu, tentu anak itu akan lebih dekat dengan kita. Dan kita ingin selalu dekat dengan anak itu. Dan saya percaya Yakub waktu itu, waktu dia mengasihi Yusuf ini, dia tidak hanya sekedar ngasih makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi justru banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak cerita tentang pengalaman Yakub yang disertai oleh Tuhan luar biasa. Sampai cari jodoh aja semuanya dipimpin oleh Tuhan. Dan itu pun saya percaya tidak pernah disembunyikan dalam hati Yakub. Pasti diceritakan kepada Yusuf. Oleh sebab itu, Yusuf saya percaya imannya semakin hari akan semakin dikuatkan. Apalagi satu ayat dikatakan, jangan kau jemu-jemu memperkatakan kitab Taurat. Jadi setiap langkah engkau keluar masuk rumah atau pada saat apapun juga, kalau perlu kamu ceritakan setiap kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Saya juga begitu Bapak Ibu, saya belajar waktu anak-anak mulai bisa diajak ngomong, diajak cerita dan diceritani dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan supaya iman anak itu boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tapi satu pelajaran yang harus kita ambil juga kalau kita sudah menjadi orang tua, kalau kita sudah mempunyai anak, jangan pernah membeda-bedakan untuk mengasihi anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita semuanya juga akan diberkati oleh Tuhan. Supaya anak-anak kita semuanya imannya tetap teguh di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang dihadapi dalam perjalanan hidupnya, proses hidupnya, Tuhan akan memberikan kekuatan melalui iman yang sudah diterima dari kita orang sebagai orang tuanya. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa Yusuf bisa bertahan dalam menjalani proses kehidupannya yang saya rasakan tidak cukup ringan, tetapi sangat-sangatlah berat. Selama 13 tahun dia mengalami penderitaan, dia mengalami masalah, dia mengalami musuh dalam keluarganya sendiri dan dipermainkan, difitnah untuk masuk penjara dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf tetap kuat karena Yusuf punya kesabaran dalam menghadapi masalah demi masalah yang terjadi. Soal kesabaran ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya atau saudara kita semua, terlebih jemaat yang ada di Lamongan, perlu banyak belajar kepada Bapak Gembala. Saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari beliau pada saat saya mengikuti PA secara pribadi. Bapak Gembala katakan, kita itu harus sabar, menghadapi persoalan apapun juga harus sabar. Kalau kita sampai marah, itu artinya berarti hidup kita itu masih penuh kesombongan. Saya kaget, waktu Bapak Gembala cerita seperti itu saya kaget. Loh, apa hubungannya dengan sabar dengan sombong? Akhirnya dijelaskan oleh Bapak Gembala. Kita itu sejak dari lahir kita sudah dibentuk dan kita sudah mulai membangun ego kita itu dengan kehidupan yang ada. Dengan intelektual kita, dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita, itu semakin hari, semakin ego kita itu akan semakin tinggi atau ego kita semakin besar. Pada saat ego kita itu tersentuh, saat itulah
kita akan mengalami kemarahan yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya misalnya tersentuh hal yang sedikit aja udah marah, itu artinya Anda dan saya masih mempunyai roh kesombongan. Pada saat Bapak Gembala mengatakan demikian, saya nggak bisa menahan tangis saya. Saya kaget. Pertamanya saya kaget, setelah dijelaskan seperti itu, saya merasakan betul juga ya. Berarti apa yang selama ini kita merasa sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya, itu artinya saudara dan saya masih punya kesombongan. Oleh sebab itu belajar, Amsal pun mengatakan pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi artinya kalau kita bisa menahan kemarahan kita dan kita bisa lebih sabar dari yang lalu-lalu, kita semua adalah seorang pahlawan. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita belajar, kita mengoreksi pada diri kita masing-masing, terlebih pada diri saya sendiri. Kita harus belajar untuk lebih rendah hati, untuk lebih sabar dalam menghadapi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, apa yang digumulkan selama ini, sudah berapa lama saya nggak tahu. Sudah berapa bulan saya tidak tahu, sudah berapa tahun saya tidak tahu. Saya pun sudah punya pergumulan yang sampai detik ini saya hitung-hitung sudah 20 tahun, tetapi Tuhan belum izinkan itu semuanya terjadi. Kalau kita hitung, mungkin masih lama pergumulan saya yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi kita sadar, kita ingat, bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan tanah Kanaan, itu 40 tahun. Siapa pergumulan kita yang selama ini mungkin lebih lama dari bangsa Israel untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima tanah perjanjian? Saya rasa belum ada ya. Kalau saya sudah 20 tahun itu berarti hanya baru separuhnya. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan kekuatan dalam kehidupan saya dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini biarlah membawa kehidupan kita untuk semakin hari semakin kuat menghadapi proses kehidupan, supaya pada saatnya nanti Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk alat kemuliaannya yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yusuf bisa tahan dalam menjalani proses kehidupannya? Yang ketiga adalah karena Yusuf punya selalu pikiran yang positif. Coba bayangkan kalau peristiwa yang dialami oleh Yusuf mulai kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Yusuf walaupun difitnah, walaupun dijual kepada orang Mesir oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah punya pikiran yang negatif, terlebih pikiran yang negatif atau curiga kepada Tuhan. Tetapi Yusuf tetap mengucap syukur dan menerima apapun yang terjadi. Bahkan yang sangat mengejutkan kita semuanya, kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 atau 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga,
demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Setelah ayahnya Yusuf meninggal, yaitu Yakub meninggal, saudara-saudaranya pada ketakutan semuanya. Wah, nanti jangan-jangan Yusuf akan membalas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Yang kita pernah menjual Yusuf ke orang Mesir dan lain sebagainya, yang pernah memasukkan ke kubur, ke sumur. Tetapi semuanya itu tidak ada yang benar di hadapan Yusuf. Justru Yusuf menunjukkan bahwa dia tidak pernah punya perasaan atau pikiran yang negatif kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia justru bersyukur melalui kehidupan saudara-saudaranya itulah Yusuf bisa sampai kepada kedudukan nomor 2 di tanah Mesir. Dan menjadi raja di atas Mesir, di bawahnya Fir'aun. Kekuasaannya tidak lebih besar dari Fir'aun, tetapi semuanya itu seizin karena perbuatan dari saudara-saudaranya. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya Yusuf tidak dijual oleh saudaranya kepada orang Mesir, mungkin Yusuf tidak sampai ke sana. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti akan terjadi seperti itu. Minimal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya perasaan atau pikiran yang positif. Jangan mudah kita curiga kepada orang lain. Jangan mudah kita curiga kepada sesama kita. Terlebih curiga dengan Tuhan. Wah, Tuhan sudah gak sayang lagi dengan saya karena kejadian-kejadian ini dan lain sebagainya. Amsal juga mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi andai kata dalam kehidupan kita ini mengalami persoalan demi persoalan yang ditimbulkan orang lain, mari kita belajar kepada Yusuf. Yusuf tidak pernah punya pikiran yang negatif kepada orang lain, tetapi pikirannya tetap positif. Sekalipun perbuatan orang-orang yang di sekitarnya itu menyakitkan atau menderitakan dia. Memang sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dan kita mau merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa diubahkan. Walaupun tidak secara frontal, tetapi sedikit demi sedikit kita akan mengalami perubahan demi perubahan untuk mengarah yang lebih baik untuk kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara, terlebih dalam kehidupan saya pribadi. Supaya Tuhan semakin ubahkan, Tuhan semakin berikan kesabaran demi kesabaran dalam kehidupan kita menghadapi persoalan demi persoalan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu sungguh tidak terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Roh berkaryalah Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di gereja maupun terlebih yang di rumah, yang mengikuti secara online. Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya, terlebih dalam kehidupan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Supaya hamba-Mu mampu menghidupi setiap firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh-tumbuh, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kehidupan kami semuanya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui proses demi proses, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah mampu. Dan kami tidak akan pernah sanggup Tuhan. Tetapi Roh Kudus, kami yakin dan percaya akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu.
yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkannya, terlebih yang merenungkannya dan mau berusaha untuk melakukannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Doa malam saat ini sudah selesai. Doa malam berikutnya akan dilanjutkan besok Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, dan Kamis yang akan datang. Ibadah umum yang pertama jam 6, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.